Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang peperangan yang terjadi di Lombok, yaitu peperangan Gandor. Pada waktu terjadinya Conggah, pemberontakan yang dilakukan rakyat Sasak di bawah pimpinan Tuan Guru Bangkol dan para bangsawan lokal terhadap pemerintahan Kerajaan Mataram Karangasem, yang kemudian memberikan kesempatan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk berkuasa secara penuh atas wilayah Lombok secara keseluruhan. Rakyat dari desa Gandor, Teros, dan Apitai juga ikut dalam pemberontakan tersebut dengan mengirim pepadu atau jawara untuk membantu pihak pemberontak. Ketika pemberontakan berakhir bersamaan dengan kekalahan Kerajaan Mataram Karangasem, orang yang terdiri dari 3 daerah tersebut kembali ke desanya masing-masing. Beberapa saat setelah kepulangan mereka, pemimpin dari ketiga desa tersebut mengadakan pertemuan untuk membahas masalah perlakuan yang sewenang-wenang terhadap mereka yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Mami Mustiasih adalah pemimpin dari desa Gandor. Ia adalah tokoh agama dari kalangan bangsawan, sementara Jero Nursayang, kepala desa Teros, dan Jero Rawit adalah kepala desa Apitai yang masing-masing mewakili desanya. Maka tercapailah satu kesepakatan bahwa mereka akan melakukan protes. Hanya saja wujud dari protes tersebut masih belum dibicarakan. Pada malam Jumat, tanggal 1 Muharram, mereka kembali mengadakan pertemuan kedua di Teros. Dalam pertemuan ini ikut juga kepala desa Tanjung, yaitu Mami Anggrat. Pada pertemuan kali ini mereka akan melanjutkan hal-hal yang belum sempat dibahas pada pertemuan pertama, seperti bentuk protes yang dilakukan. Selanjutnya disepakati bahwa mereka melakukan protes dalam bentuk pemberontakan dengan menyerang pusat pemerintahan Hindia Belanda yang ada di sisi. Juga ditetapkan waktu penyerangan pada malam Selasa tanggal 5 Muharram 1313 Hijriah. Untuk persiapan, para kepala desa mengumpulkan kaula atau rakyat untuk memberitahukan kesepakatan yang telah diambil dalam pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, mereka memerintahkan kepada rakyat untuk mempersiapkan diri. Dalam hal ini, peran dari gerakan mereka sangatlah besar dalam memompa semangat tempur para pemberontak, seperti dengan cara mengajarkan wirid-wirid, memberikan air suci kepada massa pemberontakan untuk memperoleh kekebalan. Para pemimpin tarekat juga menanamkan semangat jihad kepada massa pemberontak, bahwa apa yang akan mereka lakukan adalah suatu tugas yang suci, sehingga mereka yang mati diganjar masuk surga. Pihak pemberontak juga mengirimkan utusan ke Memelak yang ada di Praia untuk menemui Lalu Talib. Adapun maksudnya adalah untuk meminta bantuan pasukan kepada Lalu Talib dari pihak Memelak. Selanjutnya Lalu Talib mengutus Mami Badil beserta pengikutnya sekitar 10 orang untuk membantu gerakan pemberontakan ini. Sesampainya di sana, pasukan dari Memelak dibagi menjadi 2, 5 orang ke desa Gandor dan sisanya lagi ke Teros. Maksudnya untuk menambah kekuatan, karena pasukan dari Memelak dianggap telah berpengalaman dalam berbagai peperangan melawan Kerajaan Mataram Karangasem. Salah satunya adalah menahan serangan Kerajaan Mataram Karangasem di Praia. Seperti itulah persiapan yang dilakukan oleh pihak pemberontak dari desa Gandor, Teros, dan Apitai. Maka ketika sampai pada waktu yang ditetapkan, yaitu pada malam Selasa tanggal 5 Muharram, didahului dengan pertemuan di Luang Tuna, yaitu bertemunya utusan
dari setiap desa untuk memberitahukan bahwa pasukannya telah siap untuk bergerak. Selanjutnya, pecahlah pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda di Onderafdeling Lombok Timur. Pada saat yang sudah ditetapkan bersama, semua pemimpin dari beberapa desa yang akan melakukan penyerangan ke Sisik telah mengutus seseorang untuk memberitahukan bahwa pasukannya telah siap untuk berperang. Penyerangan oleh pihak pemberontak dilakukan dengan serentak melalui beberapa arah. Pasukan dari desa Gandor bersama Mami Mustiasih bergerak dari sebelah timur melewati Pok Pampang. Jero Nursayang beserta pasukan Teros menyerang dari arah barat, sedangkan pemberontak dari desa Apitai dipimpin oleh Jero Rawit menyerang dari sebelah utara. Setelah pemerintah kolonial Belanda mengetahui rencana penyerangan ini, selanjutnya mempersiapkan pasukan untuk menghadapi para pemberontak. Maka terjadilah pertempuran yang tidak seimbang antara pemberontak yang menggunakan senjata tradisional menghadapi pasukan pemerintah Hindia Belanda yang dilengkapi dengan senjata api. Melihat kenyataan ini, pasukan pemberontak yang berasal dari desa Apitai dan desa Teros mulai kecut dan gentar. Semangat mereka sudah mulai turun, terlebih lagi korban mulai jatuh di pihak mereka. Lalu mereka mulai bergerak mundur dan akhirnya lari dari pertempuran kembali ke desa mereka masing-masing. Lain halnya dengan pasukan dari Gandor di bawah pimpinan Mami Mustiasih yang dibantu beberapa panglimanya masih terus bertempur dan memakan waktu 3 hari lamanya. Hari Selasa, pertempuran masih berlangsung sampai menjelang waktu zuhur. Selesai zuhur, pasukan Gandor mendapat bantuan dari desa Kalijaga, yaitu datangnya Lalu Hamzah beserta pasukannya yang ingin membantu pemberontakan Mami Mustiasih. Malam harinya, para pemimpin di desa Gandor melakukan musyawarah untuk membicarakan tentang kelanjutan perlawanan ini. Apakah mereka akan menghentikan pertempuran dan kembali selanjutnya tercapai keputusan bahwa mereka akan masih terus bertempur sampai mati, atau dalam istilah bahasa Bali disebut puputan. Jika diteruskan, cerita ini akan sangat panjang. Saya akan bacakan kesimpulannya, yaitu pemberontakan masyarakat Muslim Gandor terhadap kekuasaan pemerintah kolonial Belanda yang terjadi pada tahun 1895 merupakan puncak dari keresahan yang timbul di kalangan masyarakat akibat ditetapkannya kebijakan ekonomi dan agama, sehingga menimbulkan penderitaan di kalangan masyarakat yang kemudian bangkit berjuang dengan dilandasi semangat jihad fi sabilillah. Pemberontakan ini berhasil dipadamkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda seiring dengan di bumi hanguskannya desa Gandor. Para pemimpin pemberontakan yang tertangkap kemudian dibuang ke hutan Selong, sebagian lagi di luar daerah. Sisanya berhasil melarikan diri ke sanak familinya yang ada di sekitar Lombok. Kegagalan pemberontakan Gandor disebabkan oleh gerakan yang bersifat tradisional, mengingat organisasi strategis dan taktiknya masih sederhana dan jauh berbeda dengan gerakan modern. Di samping itu, sifat komunal membuat fokus gerakan menjadi bersifat lokal dan terkonsentrasikan di suatu titik. Demikian kisah singkat Perang Gandor yang terjadi di Lombok. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.